Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali pada renungan hari ini. Kiranya kita semua selalu ada dan senantiasa di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang setia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membuka di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud mengatakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan atau makanan baginya di saat dia sedang berada di depan lawannya. Ini adalah pernyataan yang aneh dan tidak masuk akal jikalau sekilas kita membaca pernyataannya ini. Kenapa bisa begitu? Hidangan merupakan satu makanan dan minuman yang menggugah selera nafsu makan kita. Dan setiap orang yang mau memakan hidangan harus dengan suasana hati yang tenang dan pikiran yang rileks, maka hidangan tersebut akan memberikan manfaat yang bisa memuaskan kita. Tetapi coba saudara dan saya bayangkan, bagaimana jikalau kita dihidangkan makanan, minuman yang serba nikmat dan lezat, lalu kita bertemu dengan seteru dan lawan kita, dan dia duduk di depan kita bersama hidangan yang telah disediakan? Bagaimanakah perasaan kita? Apakah hidangan itu bisa kita nikmati dan santap dengan puas? Jawabannya adalah kita tidak akan bisa menikmati hidangan dan memakannya dengan tenang, dan bahkan kita tidak jadi menikmatinya, menjamah pun tidak. Kenapa? Karena pikiran dan hati kita sudah dipenuhi terlebih dahulu dengan kebencian dan ketidaksukaan dengan seteru kita. Saudaraku, ini adalah fakta hidup. Namun kenapa Daud bisa berbicara seperti demikian di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5? Hidangan yang dimaksud oleh Daud di ayat ini bukanlah hidangan yang bersifat nyata berupa makanan dan minuman yang lezat. Tetapi yang Daud maksudkan adalah tentang kepuasan batin dan sukacita hidup yang tetap dia dapatkan dan alami meskipun dia sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaannya dan ingin selalu menjatuhkan dirinya. Ada satu pernyataan yang berkata bahwa yang membuat kita benci, marah, pahit, dan patah semangat bukanlah keadaan yang terjadi di sekitar kita atau apa yang orang lakukan kepada kita, namun adalah respon yang kita tunjukkan ketika semuanya itu terjadi menimpa kehidupan kita. Ini adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal untuk kita katakan iya dan setuju. Tetapi jikalau kita mau belajar menenangkan diri dan meminta hikmat Tuhan, maka kita akan sependapat dengan pernyataan di atas. Karena apa yang terjadi di bawah kolong langit ini, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti orang mengata-ngatai kita, menggosipi, mencurangi, merencanakan kejatuhan hidup, dan banyak lagi yang lain. Ini di luar kendali kita. Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal di atas, kalau kita tidak belajar untuk menenangkan hati dan pikiran kita, seperti perkataan Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Daud belajar menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan keselamatan dirinya. Daud sadar dan percaya kalau bukan Tuhan yang memberikan keluputan dan perlindungan, maka dia akan menjadi bulan-bulanan orang yang merencanakan niat jahat dan yang ingin menjatuhkan dirinya. Tetapi jikalau kita lihat, Daud semakin naik kehidupannya,
Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan dirinya, karena ketika dia memiliki respon yang benar tentang hidup, maka dia percaya Allah yang akan ambil alih kendali, menyelesaikan setiap halangan dan rintangan yang dibuat orang dan kuasa gelap dalam perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki pemikiran yang sama seperti Daud, bahwa berkat dan kebaikan Tuhan diberikan kepadanya bukan pada saat dan kondisi yang nyaman saja, tetapi terkadang Tuhan memberikan kepada Daud berkat dan level hidupnya naik saat dia ada dalam keadaan digosip, dijatuhkan, difitnah, nama baiknya dihancurkan. Tetapi yang Daud lakukan adalah memiliki respon yang benar terhadap apa yang telah terjadi. Daud tidak pahit, tidak memiliki kebencian, tidak menaruh dendam, namun dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, yang akhirnya dia bisa berkata bahwa Tuhan menyediakan hidangan dan kepuasan justru saat dia alami keadaan ingin dijatuhkan oleh musuh yang tidak menyukai dirinya naik, sehingga kita bisa melihat proses yang dia alami membawa Daud menjadi raja besar Israel sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Roma pasal 12 ayat 19, Rasul Paulus mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Jadi janganlah takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita ada dalam kondisi diperhadapkan kepada musuh yang ingin menjatuhkan usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita, marilah kita berpikir dan berkata seperti Daud, bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat kebaikan untuk kita di depan musuh. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, tuluslah hatimu, ikhlaskan hatimu, mari kita bersihkan setiap iri hati dan kebencian di hati kita, maka Tuhan akan menyatakan berkat, memberikan berkat, dan memberi kepuasan dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Demikianlah renungan firman pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bersama untuk hidup di dalam cara pandang dan pola pikir yang baru di dalam kita menghadapi hal-hal dan keadaan yang berada di luar kendali kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang memiliki respon yang benar terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami tidak larut dalam keadaan yang berada di luar kendali kami. Roh Kudus, Engkau adalah pribadi yang memberikan kepada kami hikmat untuk mengambil keputusan dan sikap yang tepat terhadap setiap keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, selalu sertai kami dalam kondisi dan keadaan apapun. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua selalu ada di dalam kasih dan kesetiaannya. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.